Penting untuk kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kasat mata, bukan mengandalkan pikiran manusia yang terbatas, bukan mengandalkan hati kita yang ingin mengejar ambisi, tapi mengandalkan kemampuannya Tuhan. Maka kita pasti akan dapatkan yang jauh lebih baik daripada apa yang kita bisa pikirkan, kerjakan. Jadi mengapa kita perlu bayar harga? Agar mendapatkan yang terbaik, bukan mendapatkan yang kurang baik. Kalau Anda senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau beri judul khotbah dengan tema tujuan bayar harga. Semua yang ada di dunia ini memiliki nilai atau harga. Contohnya barang akan berharga mahal atau bernilai tinggi apabila barang tersebut memiliki kualitas yang sangat bagus. Untuk menjadikan suatu barang yang berharga, mahal dan bernilai tinggi pasti melewati banyak proses dan tidak terjadi secara instan. Sebaliknya sebuah barang yang kualitasnya tidak bagus, tidak mungkin barang itu mahal. Sudah pasti berharga murah dan bernilai rendah. Karena mungkin proses pembuatannya pun tidak makan waktu yang lama. Begitu pula untuk menjadi orang yang berhasil, memiliki reputasi yang baik di sebuah bidang kehidupan, ada harga yang harus kita bayar. Untuk menjadi atlet berprestasi, harus bayar harga dengan berlatih secara disiplin setiap hari, menjaga pola makan, mengesampingkan kesenangan masa remaja atau masa muda demi suatu tujuan, yaitu memperoleh prestasi yang tinggi. Asal saja kita mau bayar harga, semua hal yang menjadi keinginan, kerinduan, dan harapan pasti dapat dicapai. Istilah yang sering kita dengar yaitu tidak ada makan gratis. Sekalipun di kantor disediakan makan siang untuk karyawan, bukan berarti gratis, melainkan ada pihak lain yang telah membayarnya. Prinsip tidak ada makan gratis ini tidak hanya berlaku dalam hal makan siang, melainkan kita bisa katakan dalam semua hal. Dengan kata lain, kita bisa berkata bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini. Selalu ada harga yang perlu kita bayar. Nah, kita belajar tujuan daripada perlu bayar harga. Mengapa kita perlu bayar harga? Yang pertama, syarat untuk menjadi murid Kristus. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dalam Markus 8 ayat 34, setiap orang tanpa terkecuali, setiap orang yang mau mengikut Tuhan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku, kata Tuhan Yesus. Wow, untuk menerima keselamatan gratis. Tetapi untuk menjadi murid Yesus ada harga yang perlu kita bayar. Untuk masuk surga gratis, tapi untuk menjadi dewasa perlu proses. Untuk masuk surga kita terima secara cuma-cuma, tetapi untuk bertumbuh Anda perlu menyangkal diri dan memikul salib. Tidak mau bayar harga, maka tidak layak menjadi pengikut Kristus. Menyangkal diri dan memikul salib, itulah harganya. Harga seorang murid Yesus yang pertama, dia harus rela menyangkal dirinya, mematikan segala keinginan duniawi, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ada dalam Yohanes 2:16. Tidak hidup lagi dalam kedagingan, atau tidak memuaskan lagi hawa nafsunya. Gas untuk hidup kudus. Kudus adalah satu-satunya atribut Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Kudus artinya suci, spotless, murni. Kudus adalah alamnya Tuhan, sifatnya Tuhan atau nilainya Tuhan. There is no impurity in Him. Tidak ada ketidakkudusan di dalamnya. Tidak ada kebohongan di dalam Tuhan. Hidup kudus syarat untuk berjalan bersama Tuhan. Tanpa kekudusan membuat kita terpisah dengan Tuhan, membuat jarak dengan Dia. Hidup kudus membuat kita menjadi sahabatnya Tuhan, menjadi rekan sekerjanya Tuhan, membuat Tuhan berkenan sama kita. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Kuduslah kamu sebab aku kudus.
Wow, Tuhan memanggil kita dari hidup menuruti hawa nafsu untuk hidup tidak bercacat celah. Karena terang dan gelap tidak dapat bersatu, sama seperti minyak dengan air gak bisa bersatu, demikian kenajisan dan kekudusan tidak bisa bersama-sama. Demikian Tuhan adalah terang, tidak dapat bergaul dengan orang hidup dalam kegelapan. Mengapa ketika Yesus tergantung di atas kayu salib dia sempat berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena saat itu Yesus sedang memikul dosa seluruh dunia. Makanya Yesus merasa kesedihan Bapa meninggalkan dia. Dalam hidup Yesus tidak pernah sekali-kali Yesus terpisah dengan Bapa di surga. Begitu sedihnya saat Yesus harus terpisah dengan Bapa di surga. Karena Bapa dan Yesus adalah satu. Hanya karena dosa kitalah menjadikan Yesus terpisah saat itu dengan Bapa di surga. Nah, harusnya kita bisa merasakan kesedihan bukan karena tidak punya duit, bukan karena kehilangan sesuatu yang berharga, tetapi ketika kita terhilang hubungan dengan Tuhan. Ketika kita mengalami terputusnya hubungan dengan Bapa di surga, harusnya kita bisa merasa sedih. Justru dengan kita menyangkal diri akan menjaga diri kita agar tetap berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, harga seorang murid Yesus yaitu memikul salib. Rela menderitakan nama Yesus, mengesampingkan emosi kita sama orang yang bersalah dengan kita. Yesus memikul salib dan memberikan kasih yang konsisten kepada orang-orang yang menyakitinya. Karena kasihnya yang konsisten membuat tentara Romawi yang tadi yang menganiaya Yesus jadi berkata, sesungguhnya dia ini anak Allah yang maha tinggi. Karena kasih Tuhan yang konsisten membangkitkan Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali menjadi rasul yang berapi-api bagi Yesus. Karena kasih Tuhan yang konsisten membuat Saulus, seorang penganiaya orang Kristen, menjadi rasul penulis lebih daripada separuh kitab Perjanjian Baru. Kita perlu menyingkirkan hati panas, jadi hati yang sejuk. Kita perlu menyingkirkan hati jahat, jadi hati yang melepaskan kebaikan. Roma 12 ayat 20-21, tetapi jika seterumur lapar, berilah dia makan, bukan didiemin, bukan disyukuri. Jika ia haus, berilah dia minum. Tolong. Dengan demikian kamu menumpuk bara di atas kepalanya. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik sama kita, orang tidak bertuhan juga bisa lakukan hal yang sama. Tetapi kalau kita berbuat baik pada orang yang jahat sama kita, perlu pikul salib. Kita perlu berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita. Maka firman Tuhan katakan seperti kita menumpuk bara di atas kepalanya. Artinya suatu hari nanti dia jadi malu. Dia merasa menyesal sendiri, kenapa saya jahat sama dia sedangkan dia terus baik sama saya. Kasih menyadarkan orang jahat. Kasih punya kekuatan mengubah orang jahat jadi baik. Jadi harga yang kita bayar tidak pernah kembali dengan sia-sia, akan mengubahkan musuh kita. Jadi mengapa kita perlu bayar harga? Bapak Ibu Saudara, syarat mutlak menjadi murid Kristus. Tidak mau bayar harga, maka kita tidak layak di hadapannya. Yang kedua, mengapa kita perlu bayar harga? Menjadikan Anda berkualitas. Kehidupan anak-anak Tuhan sudah seharusnya berbeda dari kehidupan orang-orang dunia. Tuhan tidak mengendaki saudara menjadi anak-anak Tuhan yang biasa-biasa, tapi menjadi anak Tuhan yang berkualitas. Minta maaf, orang-orang dunia saja banyak yang lebih berkualitas daripada anak-anak Tuhan. Untuk kita menjadi berkualitas, kita perlu bayar harga. Harga akan menentukan kualitas. Harga rendah maka kualitas rendah. Harga bagus maka kualitas bagus. Harga tinggi maka kualitas pun tinggi. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda bersedia bayar harga yang besar atau tidak? Banyak orang mau dapat hasil yang bagus, tapi bayar harganya rendah. Ini tidak akan pernah bisa terjadi.
Kualitas adalah nilainya Tuhan. Tuhan kita kalau menciptakan segala sesuatu sempurna, berkualitas tinggi. Kualitas didapatkan ketika kita mau berlatih, mempersiapkan sebaik mungkin. Tidak ada orang yang sempurna, memang betul. Semua yang excellent, yang sempurna lahir dari kedisiplinan. Semua orang profesional lahir dari latihan. Ketika kita mau belajar, sebagai contoh waktu kita masih kecil mau belajar naik sepeda, mungkin kita sering jatuh, mungkin sepeda kita rusak, mungkin kita berdarah-darah, mungkin kita merasa trauma. Namun ketika kita mau terus belajar, berlatih, mau naik sepeda lagi, walaupun jatuh berdarah-darah, lama-kelamaan kita jadi bisa naik sepeda. Dan kalau kita mau seriuskan lagi latihan, maka kita akan jadi profesional bersepeda. Tidak ada yang tidak sempurna kalau kita mau berlatih. Kenapa sampai hari ini kita ini tidak bisa bahasa Inggris? Karena kita tidak pernah berlatih berkomunikasi bahasa Inggris. Saya kagum dengan beberapa orang-orang Indonesia yang saya temukan di dalam pelayanan di Indonesia. Lalu mereka sekolah di Australia dalam 2 tahun. Kemudian mereka begitu bagus bahasa Inggrisnya. Dan mereka bisa menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke Inggris maupun Inggris ke Indonesia. Padahal cuma 2 tahun. Tapi juga saya temukan orang-orang yang tinggal di luar negeri. Mereka tinggal bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Tetap saja bahasa Inggrisnya gak lancar. Tetap saja mereka butuh translator ketika harus berkomunikasi atau harus berbicara depan umum. Ini membuktikan bahwa latihan akan menentukan kualitas seseorang. Tidak pernah latihan tidak membuat kita berkualitas. 1 Korintus 9 ayat 26-27 Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, "Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Wow, Rasul Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang berkualitas. Kenapa? Karena dia fokus dan terus berlatih. Fokus membuat kita jadi tajam. Dia tidak sembarangan meninju, bahkan dia tidak sembarangan berlari. Dia fokus. Di dalam pelayanan atau dalam pekerjaan, orang-orang yang fokus akan menjadikan mereka orang-orang yang berkualitas. Tapi orang-orang yang tidak fokus menjadikan mereka orang-orang yang dia bisa banyak hal, tapi tidak berkualitas atau tidak profesional. Di dalam pelayanan pujian penyembahan di Gereja Impact Community Indonesia, kami selalu mencari orang-orang yang fokus. Jika ada orang yang bisa semua jenis musik, pasti orang itu mainnya biasa-biasa saja dan tidak mungkin bisa jadi profesional. Dan biasanya tidak cocok sekarang ini untuk bersama-sama dengan tim daripada pelayanan di gereja kami. Jadi kami mulai kasih tahu sama orang-orang yang bisa main banyak alat musik. Kalau kamu mau tajam di pelayananmu, kamu mau tajam dalam pekerjaanmu, kamu rela melepaskan semuanya dan fokus kepada yang kamu paling enjoy. Kepada pelayanan yang kamu inginkan. Dan benar, ada salah satu orang kami yang bisa nyanyi, bisa main gitar, bisa main drum, bisa sound system. Waktu awal-awal gereja online mulai berjalan 2 tahun yang lalu, dia main musik di tempat kami. Nanti kalau udah ada yang main gitar, dia bisa ganti jadi pemain drum. Nanti kalau nggak ada WL, dia bisa jadi WL juga. Wow, dia multifunction sekali. Dan dia juga bisa sound system. Tetapi begitu 1 tahun berjalan, saya udah beritahu untuk dia melepaskan semuanya dan fokus pada satu bidang. Awalnya berat buat dia, tapi kemudian dia bayar harga untuk melepaskan semua pelayanan dan fokus di sound system. Hari ini, dia menjadi sound engineering terbaik di kami. Hari ini dia menjadi orang sound system terbaik di Gereja Impact Community Indonesia. Bahkan ada banyak komen-komen di YouTube yang disampaikan pada kami bahwa kualitas sound dari pujian penyembahan tim Ichi Worship di ibadah Minggu, Sabtu maupun 60-minute worship bisa dinikmati. Enak sekali, indah sekali.
Kami bisa nikmati hadirat Tuhan. Semua itu tidak bisa terjadi kalau staf saya ini tidak mau fokus bayar harga. Melepasi semua pelayanannya dan fokus pada satu bidang, yaitu sound system. Fokus building quality. Fokus membangun kualitas. Dari sebuah survei high achiever, mereka yang dinilai memiliki pencapaian yang tinggi dalam kelompok ini adalah penyanyi Madonna sampai Elon Musk, pencipta Tesla, mobil listrik terbesar di dunia ini, pemilik high-tech company di dunia ini. Pengamatan menemukan mayoritas high achiever memiliki masa kecil yang bermasalah. Wow, ternyata orang-orang yang memiliki pencapaian yang tinggi, mereka masa kecilnya orang-orang yang bermasalah, troublemaker. Ternyata harapan atas masa depan yang baik tetap dimiliki oleh anak-anak yang bermasalah. Orang-orang yang punya masa lalu yang kelam. Semua orang tua dipanggil untuk mendampingi anak-anak dan fokus dalam merajut masa depan mereka. Jadi ini sebuah kabar baik bagi Anda yang punya masa lalu yang kelam, masa lalu yang rusak, masa lalu yang buruk. Anda tidak perlu berkecil hati. Selama Anda mau fokus, Anda punya kesempatan untuk berguna, menjadi profesional, mencapai pencapaian yang tertinggi dalam hidupmu. Jadi mengapa kita perlu bayar harga? Menjadikan Anda berkualitas. Yang ketiga, mengapa kita perlu bayar harga? Mendapatkan yang terbaik. Kalau Anda ingin mendapatkan the best, Anda perlu bayar harga. Orang yang tidak mau bayar harga, yang tidak pernah dapatkan yang terbaik. Setiap orang mencari yang terbaik bagi dirinya. Apapun itu, produk terbaik, makanan terbaik, rumah terbaik, fasilitas terbaik, pasangan hidup terbaik, gaya hidup hingga jalan hidup yang terbaik. Tidak ada seorang pun di dunia ini menginginkan yang kurang baik. Tapi ironisnya, walaupun manusia sudah tahu untuk mendapat yang terbaik dengan mengandalkan Tuhan, tetapi tetap saja mereka selalu memakai kekuatannya sendiri. Sebagai akibatnya mereka mengalami penyesalan yang begitu besar karena salah mengambil sebuah keputusan, salah memilih pasangan, salah mengambil pekerjaan, salah mengambil pelayanan. Kalau kita mau dapat yang terbaik, kita harus mengejar kehendak Tuhan. Kita harus berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, bersama dengan orang-orang yang tepat. Jangan sampai kita berada di tempat yang tepat dengan tujuan yang salah. Wow, it doesn't work. Makanya orang-orang yang mengejar Tuhan selalu mendapatkan the best. Tapi orang-orang yang tidak mengejar Tuhan selalu mendapatkan second best. Berapa banyak saudara ingin mendapatkan yang terbaik? Angkat tangan. Ayo, kejar Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Seperti istri saya, dia awalnya hanya ngurus anak-anak. Dia lepasin pelayanan, jadi ibu rumah tangga. Lalu kemudian dia berdoa, Tuhan, apa yang kau kehendaki dalam hidup saya? Dan Tuhan katakan, aku memanggil kamu untuk melayani orang-orang yang terpinggirkan. Dan hari ini, istri saya dikenal sebagai seorang wanita yang memperhatikan orang-orang terpinggirkan. Wow, Mazmur pasal 16 ayat 5 dan 6. Dalam bahasa Indonesia masa kini, terjemahannya dikatakan, Tuhan, Engkau saja yang kumiliki, kata Daud. Engkau memberi segala yang kuperlukan. Nasibku ada di tanganmu. Sungguh indah pemberianmu bagiku. Sangat menyenangkan hatiku. Wow, ternyata ini rahasia Daud. Kenapa selalu dapat yang terbaik dari Tuhan? Karena dia mau bayar harga, mencari, mengutamakan Tuhan. Daud berkata, Engkau saja yang kumiliki. Dia tidak ingin memiliki ketenaran. Daud tidak ingin memiliki takhta. Daud tidak ingin memiliki harta. Tapi Daud hanya ingin memiliki Tuhan saja. Karena Daud dapatkan Tuhan, maka Daud mendapatkan segala-galanya. Tuhan adalah sumber. Ketika kita punya sumber, maka apapun yang kita miliki tidak akan pernah ada habisnya. Diambil orang, diberantas orang, disabotase orang, akan ada lagi.
Kita coba kasih kepada orang lain, diberi lagi sama Tuhan. Itu sebabnya tolong dianalisa. Waktu Anda bangun pagi, yang Anda cari dulu itu HP atau Tuhanmu. Tolong dianalisa. Sepanjang hari Anda melakukan aktivitas, apakah Anda melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, ingat Tuhan atau tidak? Atau mengejar ambisimu saja? Tolong dianalisa. Waktu Anda mau tidur, yang terakhir kali Anda lihat media sosialmu atau Tuhanmu dulu? Wow, kalau Anda cari Tuhan, utamakan Tuhan, andalkan Tuhan, tidak mungkin Anda dapat yang buruk. Tuhan akan mengubah segala sesuatu menjadi baik. Bedanya Lot sama Abraham, Lot mengandalkan kekuatan sendiri, sedangkan Abraham mengandalkan Tuhan. Ketika Lot dan Abraham tinggal bersama-sama, Lot seringkali melukai pegawainya Abraham dan seringkali juga buat curang sama ternak milik Abraham. Lalu Abraham berkata sama Lot, "Sudah tidak baik kita tinggal bersama-sama lagi karena tempat ini terlalu sempit dan lagi pegawaimu seringkali menganiaya pegawaiku." Lalu Abraham berkata kepada Lot, "Baiklah kita berpisah mulai hari ini. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke utara, aku ke selatan." Lalu Abraham kasih pilihan pertama kepada Lot, ponakannya yang lebih muda. Pilihan pertama biasanya selalu menjadi pilihan yang terbaik, betul? Kalau kita pergi ke pasar, cari ikan, pasti kita cari ikan yang paling segar. Cari ikan yang paling bagus. Baru yang berikutnya yang kurang bagus. Nah, pilihan pertama itu adalah pilihan terbaik. Yang menarik, Abraham memberi kesempatan ponakan yang lebih muda untuk memilih dulu. Harusnya ponakan ini tahu diri. Aku sudah dikasih berkat sama angkelku. Aku sudah banyak ternak. Aku gak layak ambil dulu pilihan ini. Aku serahkan kembali kepada angkel, kepada Abraham untuk memilih lebih dulu. Tapi Lot tidak. Lot tidak tanya Tuhan dulu. Tidak punya hati memberi. Dia begitu greedy ketika dia lihat kota Sodom dan Gomora yang sangat baik pada pandangannya. Langsung Lot memilih untuk pergi ke Sodom dan Gomora dan meninggalkan Abraham. Yang akhirnya kita tahu Lot menderita, kehilangan banyak harta benda, dan bahkan istrinya pun mati jadi tiang garam. Berbeda dengan Abraham. Walaupun Abraham mendapatkan yang kurang baik, yaitu daerah padang gurun, karena dia sudah beri kesempatan ponakannya pilih dulu. Namun ketika dia pergi ke arah padang gurun, Tuhan berkata kepada Abraham, "Abraham, sejauh matamu memandang, aku akan jadikan tanah ini menjadi tanah yang berlimpah susu dan madu." Dan benar, sampai hari ini tanah perjanjian menjadi tanah yang berlimpah susu dan madu. Susunya dari sapi dan madunya dari korma. Jadi penting untuk kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kasat mata, bukan mengandalkan pikiran manusia yang terbatas, bukan mengandalkan hati kita yang ingin mengejar ambisi, tapi mengandalkan kemampuannya Tuhan. Maka kita pasti akan dapatkan yang jauh lebih baik daripada apa yang kita bisa pikirkan, kerjakan. Jadi mengapa kita perlu bayar harga? Agar mendapatkan yang terbaik, bukan mendapatkan yang kurang baik. Gereja Impact Community Indonesia mengadakan 2 kali ibadah onsite, yaitu pukul 9 pagi dan 11 siang waktu Indonesia Barat di Hotel Santika Kelapa Gading. Kedua ibadah disertai ibadah anak di lantai 1 Hotel Santika Kelapa Gading. Pastikan kehadiran Anda.